Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari bagi kita untuk berkumpul, memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan ciptakan kita menurut rupa dan gambarnya supaya kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan di malam hari ini merupakan waktu yang indah bagi kita untuk sama-sama meninggikan Allah kita. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami di hadapan Engkau, Raja di atas segala raja. Oleh karena perkenanan Tuhanlah kami ada. Kami berdiri menghadap tahta-Mu Tuhan. Layakan kami semua Tuhan. Layakan kami untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan kami semua Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami umat mau membawa ukupan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Layaklah Tuhan dipuji, Raja atas seluruh bumi. Angkatlah
Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory bagimu. Kami tinggikan. Kami agungkan. Kami muliakan. Kami agungkan. Kami muliakan. Kaulah Raja.
Tiada yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Setiap orang yang mengaku dan percaya kepada-Mu, Kau akan selamatkan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hembusan nafasmu dan setiap detak jantung, ada kami di sana Tuhan. Nama kami terukir di telapak tangan-Mu Tuhan. Bahkan Indonesia pun Engkau ukir. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat.
Kemenangan kami terima karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah serta kehebatan kami, tetapi semata-mata karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Janji kami tetap mau berkata, kami tetap setia kepada Tuhan sampai kami menutup mata. Kemenangan demi kemenangan kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Sebab hidup ini kalau tanpa Tuhan semua terasa hambar. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Nyatakan isi hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Karena kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Puji Tuhan. Nah, selalu orang percaya itu kalau ditanya, apa kabarnya? Selalu dijawab apa? Luar biasa. Padahal biasanya meskipun kita mungkin punya masalah, ya Obi, kita punya pergumulan. Tetapi ketika kita ditanya, apa kabar? Kita katakan luar biasa karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Dan sekalipun kita punya masalah pergumulan, kita percaya bersama dengan Yesus kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita belajar pada malam hari ini saya ambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 22. Mari saja kita untuk membukanya dan kita baca bersama-sama 1 Timotius pasal 5 ayat 22b, bagian B-nya ya. Bagian B-nya. Sudah dapat? Oke, bagian B ya. 1, 2, 3. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang jangan kita terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Ya. Dan sekaligus saya ingin memberikan tema kita malam hari ini yaitu jangan kita terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari antara kita. Mungkin dia katakan begini, Bu Mary, kok kenapa saya bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain? Dia kok yang melakukannya, saya tidak melakukannya, kenapa saya bisa terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain? Nah, di sini yang kita mau pelajari ya, ada beberapa hal seringkali tanpa kita sadari kita sudah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Nah, ini yang kita akan belajar pada malam hari ini supaya kita mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan poinnya bahwa jangan kita terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Bagaimana kita bisa ya? Bagaimana kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain? Pertama, ya, catat ini. Bagaimana kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain? Yang pertama yaitu dengan kita menyetujui perbuatan orang berdosa. Jadi kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain sekalipun kita tidak melakukannya. Kalau kita menyetujui perbuatan orang berdosa itu. Begini ya maksudnya. Mungkin Bapak Ibu tidak mencuri. Tapi kita setuju dengan perbuatannya. Kita tidak membunuh, tapi kita setuju dengan perbuatannya. Atau mungkin kita tidak selingkuh, tapi kita setuju dengan orang yang selingkuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan setuju, maka kita sudah apa? Terbawa-bawa ke dalam dosa orang itu. Jadi tidak melakukannya saja belum cukup, ya. Jadi tidak melakukannya saja itu belum cukup, tapi Tuhan mau melihat hatimu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak melakukannya, kita tidak berbuat, tapi kalau kita setuju, ya, kita setuju dengan perbuatan orang itu, maka itu sudah merupakan dosa di hadapan Tuhan. Allah tidak melihat perbuatan kita saja, tetapi Allah melihat apa sampai kedalaman hati kita. Tuhan tidak melihat sebelah luarnya. Tuhan tidak melihat casingnya kita, tetapi Tuhan melihat apa? Hati kita.
Nah, saya akan memberikan contoh ya, saya akan ambil dari Alkitab. Bagaimana kita melihat orang yang tidak melakukannya, tapi menyetujui perbuatan orang tersebut. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 16, ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian 16, ayat 1 sampai dengan 5, saya minta Pak Beni bacakan kita. Ya. Ya. Hmm. Ya. 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 Lima. Makasih Pak Beni. Nah, sejauh dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dalam Kejadiannya, kita tahu kisah ini bahwa di mana Tuhan berfirman dan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan. Dia akan memberikan anak perjanjian kepada Abraham. Tetapi firman Allah katakan sampai 10 tahun mereka menunggu anak perjanjian itu, apa yang ditunggu-tunggu itu belum dikasih. Ya, belum muncul anak perjanjian, Sarah belum hamil. Kemudian kita melihat bagaimana Sarah dia memberi usul kepada suaminya supaya mengambil Hagar menjadi istrinya. Ya, menjadi istrinya. Nah, tapi dengan perjanjian bahwa kalau Hagar melahirkan, maka anak itu akan menjadi milik Sarah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini, perhatikan baik-baik ya. Sekalipun kita lihat bahwa Sarah tidak berkata dengan mulutnya bahwa saya tidak percaya lagi dengan janji Tuhan. Ya, saya tidak percaya lagi bahwa Tuhan akan memberikan anak, ya, keturunan kepada saya. Tapi kita melihat dia tidak berkata dengan perkataannya, tetapi dengan perbuatannya, di mana dia menyuruh suaminya untuk kawin, mengambil Hagar sebagai istrinya. Dengan kata lain, ya, Sarah sudah mulai meragukan janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sarah mulai memakai logikanya. Dia pikir bahwa saya ini sudah berumur, saya ini sudah lanjut usia, saya ini sudah mati haid, saya ini sudah menopause. Mana mungkin kalau di kedokteran kalau orang mati haid tidak bisa lagi punya anak. Tapi dia tidak sadar bahwa perjanjian itu, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan Sarah dan Abraham itu anak perjanjian itu, perjanjiannya itu belum dicabut. Jadi janji itu masih berlaku. Tetapi sebagai seorang manusia yang memakai logika, dia sudah mulai meragukan janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, usul dari Sarah untuk mengambil Hagar seharusnya sebagai seorang kepala rumah tangga, seharusnya sebagai seorang imam itu harus ditolak. Harusnya Abraham berkata, tidak, saya tetap mempercayai janji Tuhan, saya akan menunggu. Ya. Tetapi di sini kita melihat nyatanya Abraham itu setuju. Nah, dengan setuju Abraham
berarti dia sudah terbawa-bawa dalam dosa istrinya. Dengan percaya, dengan setuju mengawini Hagar, maka Abraham itu sudah terbawa-bawa dalam dosa Sarah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menyetujui usul Sarah, berarti Abraham itu mulai meragukan janji Tuhan. Dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Nah, itu yang pertama, bahwa kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain kalau pertama kita menyetujui perbuatan orang berdosa. Berdosa enggak itu? Sarah memberi usul bahwa kawin, ambil itu gundikmu Hagar untuk menjadi istri. Itu kan tidak benar. Seharusnya sebagai orang beriman, dia tetap mempercayai janji Tuhan. Sekalipun mungkin secara logika, bahwa dia sudah mati hai, dia sudah tua, tetapi dia harus mempercayai janji Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti ya dan amin. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain kalau kita menyetujui perbuatan orang dosa. Yang kedua, yaitu tidak menegur dosa seseorang, padahal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Coba kita buka di dalam Yehezkel pasal 3. Yehezkel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Coba Pak Beni lagi. Yehezkel pasal 3 ayat 16 sampai 18 ya. Yehezkel 3 pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ya. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ya. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Iya. engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah, dari pembacaan kita di sini perikopnya judulnya dikatakan Tuhan menetapkan Yehezkel sebagai apa? Penjaga umat Israel. Bahkan di sini dikatakan Tuhan berkata kepada Yehezkel, kalau aku berfirman kepada si A, engkau akan nasihati bahwa dia akan nasihati bahwa dia telah berbuat dosa dan kamu tidak ingatkan, tidak menasihati dia, maka kamu sudah terbawa-bawa dalam dosa orang tersebut. Ya. Jadi seorang gembala adalah penjaga atas umat-umat yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi kalau ada hamba Tuhan mungkin menegur kita, jangan kita tersinggung. Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, demikian juga kita, ya. Kita adalah penjaga bagi sesama kita. Ya. Berapa tahun, berapa 3-4 tahun pernah Pak Gem khotbahkan tentang ini. Kita adalah penjaga bagi sesama kita. Dan saya mendengar ini, saya ada punya beban tentang seseorang. Dan saya tahu ini dari kabar ini dari hal yang bisa dipercaya. Jadi saya panggil Pak Gem, Bu Gem bicara. Terus saya bilang, jangan dulu kita berdoa dulu. Kita berdoa. Nah, apakah kita mau nasihati orang itu juga kita harus punya hikmat. Jangan kita menegur orang itu tanpa kasih. Kita harus menegur orang itu dengan kasih. Ya. Kita harus mengasihi dia.
tegur di bawah 4 mata. Jangan kita menegur di depan umum, tentu dia akan tidak terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang gembala tugasnya adalah menjadi penjaga atas jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Apa yang didengar dari Tuhan itu harus disampaikan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Apa yang Tuhan sampaikan, dia harus beritakan kepada kita. Seluruh kebenaran itu harus diberitakan dan tidak ada satupun yang harus ditutup-tutupi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa terbawa dalam dosa orang lain? Ketika kita melihat teman kita, sesama kita jatuh dalam dosa atau menyimpang dari jalannya Tuhan, kita harus menegur dengan kasih sambil kita menjaga diri kita juga, jangan sampai kita juga jatuh dalam hal yang sama. Itu. Jadi yang pertama kita harus yang pertama kita menyetujui bahwa kita bisa berdosa, terbawa dalam dosa orang lain ketika kita menyetujui perbuatan orang tersebut, orang berdosa itu. Yang kedua yaitu kita tidak menegur. Kita tahu orang itu melakukan dosa, tetapi kita tidak menegur. Ya, kita tidak menegur dia. Karena apa? Karena kita tidak menegur dia, padahal kita tahu itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai sesama kita untuk menasehati. Bahkan kalau kita melihat di dalam gereja, mungkin ada gembala yang susah, yang kalau dia mau menegur jemaatnya, mungkin jemaatnya yang menjadi donatur, mungkin dia tidak berani menegur. Tetapi harus, ya, kalau ada kesalahan harus ditegur. Itu seorang hamba Tuhan karena tugasnya dia adalah menjadi penjaga bagi umat-umat yang Tuhan percayakan. Jadi kalau ada gembala, hamba Tuhan, Pak Pendeta kita untuk menegur kita, jangan kita marah-marah. Tapi kita buka hati kita. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan ingin merubah kita. Ya, supaya ketika mungkin kita sampaikan kita nasihati kepada orang itu, mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi apa yang bisa membawa kita bisa terbawa dalam dosa orang lain? Yaitu melalui pergaulan dengan orang fasik. Coba Mazmur 1 ayat 1, Pak Beni. Kau punya tugas hari ini. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, sampai situ dulu ya. Nah, hal yang ketiga, kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain, yaitu melalui pergaulan dengan orang fasik. Ya, jadi kita perlu berhati-hati di dalam pergaulan, khususnya buat anak-anak muda. Ya, jangan kita bergaul dengan mungkin pemabuk, mungkin 1-2 kali, 3 kali kita bisa menolak. Dikasih sodorkan minuman kita bisa menolak. Tetapi kalau terus-terusan, pasti suatu saat juga akan jebol. Akhirnya terbawa-bawa, akhirnya jadi peminum, pemabuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di firman Allah katakan jangan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bukan berarti saya melarang anak-anak muda untuk bergaul dengan orang-orang di luar, tetapi kita pilih-pilihlah. Jangan kita bergaul dengan orang yang mulutnya penuh kebun binatang. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang karena kita lihat orang-orang dunia ya, kita lihat mereka berkata-kata, bercanda-canda, bergurau-gurau itu dengan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kebun binatang. Itu mereka anggap lelucon. Mereka menganggap hal-hal yang wajar. Tetapi bagi kita, ya,
Yang bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup, ya, hidup dibaharui oleh Tuhan, kita merasa bagaimana ya? Kita merasa, dulu memang mungkin kita begitu, ya, tapi sekarang setelah kita hidup baru, kita mendengar orang berkata-kata yang tidak pantas, kita rasa bagaimana ya? Pasti semua kita merasakan begitu. Jadi anak-anak muda, jangan kita pilih-pilih bergaul dengan siapa. Karena ketika kita bergaul dengan orang pemabuk, pasti kita menjadi pemabuk. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka bicara kotor, maka kita menjadi orang yang penuh kebun binatang. Karena di firman Allah dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33 apa? Dikatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk, jadi jangan kita pilih-pilih lah bergaul dengan siapa, ya. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang apa? Suka bicara kotor, suka main judi, hal-hal yang negatif, maka suatu saat kita juga akan terikut-ikut, terbawa-bawa dalam dosa orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, ya. Yang pertama itu apa? Saya ulang lagi, menyetujui perbuatan dosa, orang berdosa. Yang kedua apa? Tidak menegur dosa orang, padahal itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang ketiga apa? Kita bisa terbawa dari seorang lain melalui pergaulan dengan orang fasik. Yang keempat, apalagi kita bisa terbawa dalam dosa orang lain, yaitu kita mengikuti ajaran-ajaran sesat. Coba kita buka di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Coba Pak Beni. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Ya. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Iya. Terus. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Wow, kita lihat ya. Firman Allah katakan apa? Kepada orang yang ajaran sesat, ya, jangan kita ikuti, jangan kita bergaul. Bahkan dikatakan lebih keras, jangan kita beri salam, ya. Contoh ajaran sesat itu saksi Yehova, ya, atau apa? Mormonisme. Ya. Firman Allah dengan tegas mengatakan, jangan beri salam, jangan bergaul. Karena ajaran orang ajaran orang sesat itu bisa transfer kepada kehidupan kita. Jadi kita perlu berhati-hati dan kita perlu menghindar dari mereka. Yang kelima, apalagi yang bisa kita terbawa-bawa dalam dosa orang lain, yaitu jangan iri terhadap kekayaan orang fasik. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Pak Beni, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Kebahagiaan orang fasik sepuh. Ya. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Mm-mm. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa jangan kita iri terhadap kekayaan orang fasik. Mungkin seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang fasik. Kita katakan, Tuhan, dia orang tidak percaya. Dia orang tidak rajin ke gereja, tetapi kenapa hidupnya sangat diberkati? Kenapa dia begini, dia memiliki ini dan itu. Sedangkan saya ini, ya,
Saya sudah menjaga hidup kudus. Tetapi kok kenapa begini-begini? Jangan kita membanding-bandingkan. Jangan kita iri hati kepada kekayaan orang fasik. Ya. Karena kita ingat ya bahwa kekayaan di dunia ini tidak menjadi jaminan, tidak menjadi ukuran di hadapan Tuhan. Ya. Jadi yang menjadi ukuran kita di hadapan Tuhan itu hati kita. Ya. Hati kita yang tulus mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Bukan kekayaan kita, tapi seringkali kita salah mengerti. Kita pikir, wah, orang itu diberkati. Padahal hidupnya tidak benar, jangan kita iri hati. Ya. Dan menjadi kesalahan dalam kehidupan kita seringkali apa? Kita beri telinga, kita beri kesempatan kepada iblis berkata, wow, dia hebat. Kenapa dia diberkati, saya tidak. Mulai membanding-bandingkan dan kita mulai mengecilkan Tuhan. Seharusnya ketika kita mendengar bisikan iblis begitu, kita pakai firman Allah. Kita menangkis juga dengan firman Allah. Ya, coba kita pakai ayat firman Allah di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya kita memiliki? Coba Pak Beni. Ya ini. Matius 16 ayat 26. Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Wow, ngeri. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi begitu ya, jangan kita iri hati terhadap kekayaan orang fasik. Kita melihat memang hidupnya seolah-olah mereka gemuk. Ada firman Allah katakan mereka gemuk, sehat, diberkati. Tetapi kalau kita perhatikan di Mazmur 37 bagaikan mereka di atas gunung yang licin ditaruh. Tuhan ditaruh di atas gunung yang licin. Ketika satu kali dia jatuh maka dia akan tumbang. Tetapi orang benar 7 kali jatuh tetapi dia akan bangkit. Ini kemenangan kita sebagai orang percaya. Jadi bagian kita harus lakukan. Kita harus menjadi orang benar. Kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Sekalipun kita jatuh bangun, Tuhan akan angkat kita. Kita tidak sampai tergeletak. Puji nama Tuhan. Nah, jadi ada 5 hal yang kita bawa pada malam hari ini bahwa kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Sekarang kita mau lihat bagaimana supaya kita bisa tidak terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Apa yang kita lakukan supaya kita jangan terjerumus ke dalam kita bisa terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Sekarang kita mau lihat ya. Kita perhatikan kalau tadi kita ada 5 hal yang kita bisa terjerumus terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Sekarang kita mau lihat bagaimana supaya kita tidak terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Bagaimana caranya supaya kita tidak terbawa dalam dosa orang lain? Pertama yaitu apa? Kita harus benci dosa. Ya, kita harus benci apa? Kita benci dosa. Tanamkan itu dalam hati kita bahwa kita harus benci apa yang Tuhan benci. Itu kita benci, ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa tidak cukup kita hanya menghindari dosa. Tidak cukup kita tidak melakukan dosa, tetapi kita harus juga benci dosa. Karena waktu kita hanya kita menghindari dosa, kita tidak melakukan dosa, tapi kita belum benci dosa, maka suatu saat iblis datang menggoda kita, kita akan jatuh. Jadi tanamkan dalam kehidupan kita bahwa kita harus benci apa yang Tuhan benci. Ya, apa yang Tuhan suka itu yang menjadi kesukaan kita. Maka kita akan melihat bahwa kita tidak akan terbawa-bawa dalam dosa orang lain kalau kita benci dosa. Ya. Yang kedua, apalagi supaya kita tidak terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Kita sudah benci dosa, kita harus banyak berdoa. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 26 ayat 41.
Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus? Coba Beni 41. Ya. 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 Oke. Iya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita tidak mau terbawa dalam dosa orang lain, maka kita harus kuat di dalam doa. Di sini Tuhan berkata kepada Petrus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali ketika kita lemah dalam doa, maka banyak godaan yang datang. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, ya, kita doa sungguh-sungguh, maka apapun pencobaan itu datang, apapun godaan itu datang dari iblis, kita bisa melawan dengan firman Allah. Jadi kita harus banyak berdoa. Kita tahu iblis itu terlalu banyak kebohongannya, banyak tipu-tipunya. Ya. Karena itu kita harus kuat di dalam doa. Supaya kita tidak terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Yang ketiga, apalagi supaya kita tidak terbawa dalam dosa orang lain, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menjadi lemah. Karena dengan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita. Kita akan kuat. Sekalipun kita di tengah badai, sekalipun kita di tengah masalah, kita akan tetap kuat. Karena Roh Kudus yang akan memampukan, menguatkan kita untuk tetap kuat, tetap bertahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan matikan kedagingan kita. Jadi bagaimana supaya roh kita itu hidup, kita harus kasih makan. Sebagaimana kita punya daging, tubuh kita. Kalau kita mau kuat, sehat, kita harus makan makanan jasmani. Tapi kalau kita mau kuat roh kita, maka kita akan makan makanan rohani. Yaitu apa? Firman Allah, berdoa, bersekutu. Maka di situ akan kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak bawa perpanjang lebih banyak lagi. Jadi saat malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita bisa saja terbawa-bawa dalam dosa orang lain, tetapi kita juga bisa ya supaya kita jangan terbawa-bawa dalam dosa orang lain, yaitu kita harus apa? Harus banyak berdoa, penuh Roh Kudus dan benci dosa. Itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan kita mau angkat satu pujian. Coba lagumu yang tadi. Oke. Yesus kau kebenaran. Karena dia adalah kebenaran. Kita perlu kebenaran itu untuk memerdekakan kita. Untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus.
Terima kasih pada saat malam hari ini setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setelah kami diisi oleh firman Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kadangkala tanpa kami sadari kami sudah terjerumus ke dalam dosa orang lain, kami terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Mungkin kita tidak melakukan hal itu, tetapi kita menyetujui orang berdosa itu, maka kita sudah terbawa-bawa dalam dosanya. Kita tidak menegur, menasehati teman-teman kita yang sudah melenceng dari jalan Tuhan. Kita takut karena nanti dia tersinggung, nanti dia marah. Banyak hal ya dalam kehidupan kami ini, kami melanggar. Seringkali kami bergaul dengan orang fasik. Bahkan kami menerima, memberi salam kepada orang-orang yang memiliki ajaran yang sesat. Tuhan, tolong kami Bapak. Lewat kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Dan seringkali pula Tuhan, kami iri kepada kekayaan orang fasik. Kita mulai membanding-bandingkan. Kenapa Tuhan memberkati dia sedangkan kehidupan kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami selalu memuji, menyembah Engkau, bahkan kami sudah menjaga kekudusan, mempertahankan hidup kudus, tetapi kehidupan kami masih biasa-biasa saja. Ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan bukan menilai dari kekayaan yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan firman Allah katakan, apa gunanya kita memiliki seluruh isi kekayaan dunia ini kalau jiwa kami binasa? Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kebenaran-Mu Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kami, supaya kehidupan kami benar-benar Tuhan kudus, kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyadari seringkali kami jatuh bangun, kami banyak melanggar, kami banyak menyakiti hati Tuhan. Malam hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan. Engkau memberikan solusi untuk kami tidak terbawa dalam dosa orang lain, yaitu kami harus berdoa, kami harus benci dosa, dan kami harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Mampukan kami Bapa di hari-hari terakhir ini Tuhan, pergumulan begitu banyak, ekonomi semakin sukar dan sulit, tetapi itu jangan memisahkan kami dari kasih Kristus. Jangan membuat kami Tuhan untuk hanya melihat dunia ini, tetapi biarlah Tuhan kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai berbicara malam hari ini, tetapi kami tahu Roh Kudus-Mu terus akan berkarya, bekerja dalam kehidupan kami, sehingga akan memulihkan hidup kami, akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Makasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa malam hari ini. Kami mendapat nasihat-Mu dari firman Allah. Biarlah Tuhan kami bawa pulang untuk kami meretonasi kita kehidupan kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang mengajarkan kita semua supaya tetap teguh pada ajaran Kristus, yaitu berjalan di dalam rel kebenaran firman-Nya. Dan di malam hari ini juga kita akan berdoa syafaat. Kita bagi dua kelompok seperti biasa, kaum pria di sebelah kanan saya
dan wanita di bagian Ibu Mary dan Mader. Untuk kaum pria kita berdoa bagi bangsa dan negara ini, berdoa untuk pemerintah yang ada, berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa yang Tuhan sudah tempatkan di setiap provinsi yang ada. Kita berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin ini bukan untuk merugikan seluruh masyarakat, tetapi untuk membawa kesejahteraan bagi khalayak ramai. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di 38 provinsi. Kita tahu situasi sekarang bahwa terjadi banyak persekusi terhadap umat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita berdoa juga supaya pemerintah tegas terhadap orang-orang yang mendiskriminasi terhadap orang-orang percaya. Kita berdoa untuk Kementerian Agama berani bertindak tegas, karena di Indonesia bukan hanya satu agama, tetapi terdiri dari berbagai macam agama. Di dalamnya ada orang Kristen, dan kita mau juga supaya Kementerian Agama tidak hanya mendukung satu agama saja. Kita juga berdoa untuk Bimas Kristen berani untuk bersuara terhadap negara. Juga berdoa untuk Bimas Kristen supaya berperan besar terhadap gereja Tuhan, terutama bagi pendirian gereja Tuhan yang dipersulit oleh sekelompok kaum radikal. Kita berdoa supaya Tuhan mengubah hati mereka. Nanti doa ini dipimpin oleh Bapak Agustinus, dan doa yang kedua untuk kaum wanita, berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di tempat ini di Kota Bau-Bau, baik gereja GEP Sultra, gereja GPIB, Katolik, Betani, GPDI, Kema Injil, ataupun kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di setiap gereja-gereja yang ada, biar kesatuan hati di antara tubuh Kristus ini boleh tumbuh. Bahkan berdoa juga setiap pengajaran-pengajaran yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan adalah pengajaran-pengajaran yang murni, pengajaran-pengajaran terhadap Injil yang benar, Injil Kristus. Biarlah setiap jemaat yang mendengar khotbah-khotbah firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan. Bahkan kita berdoa untuk anak-anak muda, tidak mudah mereka hidup di mana zaman teknologi canggih, yang dampaknya salah satunya itu dampak yang negatif bagi mereka. Mereka lebih suka nonton hal-hal yang melukai hati Tuhan. Kita juga berdoa supaya anak-anak muda tidak fokus terhadap games, tapi mereka berani untuk tampil beda. Mereka hati mereka lebih condong kepada kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sedang ada di Bandung, berdoa untuk Kinan yang tanggal 16 nanti akan diwisuda supaya dilancarkan. Begitu juga mereka ketika pulang, dan Pak Gem akan lanjut ke Australia biarlah juga Tuhan memberkati. Saya persilakan nanti Ibu Sincetan yang akan berdoa. Saya persilakan.
Iya, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar dan menjawabnya bagi kita semua. Pasti yang terbaik Tuhan curahkan bagi Indonesia, bagi setiap gereja-gereja Tuhan dan bagi setiap anak-anak muda. Ya, kita akan memberikan kurban syukur kita. Nanti Kakak Tessa akan membawa kurban persembahan menjalankannya. Pengumuman iya. Pengumuman untuk besok anak pemuda diharapkan kehadirannya karena kita akan mendekor di sekolah minggu maupun di tempat ini. Ya, 6:30 jam 6.30 ya untuk seluruh anak pemuda kita akan mendekor, diharapkan kedatangannya jam 6:30 dan di hari Minggu ya. Pemuda, untuk semua pemuda setelah ibadah pemuda akan sama-sama membantu kami guru-guru sekolah minggu untuk mendekor di ruang sekolah minggu. Dan untuk hari Minggu diharapkan untuk bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu untuk memakaikan anak-anaknya pakaian merah putih, apakah pakai topi, pita-pita, karena nanti akan ada pemilihan kostum terbaik. Kurang lebih tiga yang akan dinilai, tiga yang dipilih memakai kostum terbaik. Ya, itu saja mungkin pengumuman hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian-Ku hidup karena anugerah-Mu.
dengan penuh kasih Ibu Mary pimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Di akhir ibadah kami doa malam pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan kami boleh menikmati bahwa Engkau duduk dan bertata di atas pujian kami. Saatnya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan malam hari ini kami bawa pulang, kami bagikan bagi orang-orang yang ada di lingkungan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan doa malam hari ini. Haleluya, amin. Ya, masih silakan duduk Bapak Ibu saudara yang sedalam Tuhan. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan nanti Bapak Riki berdoa. Ya, karena satu dan lain hal nanti Ibu Mariance pimpin kita dalam doa.